Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang Hari ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Dan tentu saja pemirsa, di hari Jumat ini walaupun memang di situasi pandemi juga, semoga Anda di rumah masih bisa terus melakukan aktivitas seperti biasa dan juga masih terus menerapkan protokol kesehatan nih bagi yang mau keluar rumah, walaupun memang sekarang masih situasi PSBB juga nih di beberapa wilayah di Indonesia juga. Untuk teman-teman di rumah untuk terus terapkan protokol kesehatan dan juga jangan lupa jika keluar rumah harus gunakan maskernya karena razia di mana-mana nih pemirsa Sultan TV. Selain itu juga pemirsa, tentu saja hari ini di edisi hari Jumat kali ini, Bincang Hari ini kembali hadir di hadapan Anda dengan narasumber yang berbeda pula setiap harinya. Dan tentu saja diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di sultantv.co. Seperti biasa pemirsa, biasanya kalau Hani sudah di sini, Hani akan kasih tahu dulu hari ini kita mau bahas apa sih. Kita akan bincang santai, tentu saja ngobrol santai sama narasumber. Hani sudah hadir di studio Sultan TV juga, dan kita akan bahas mengenai membangkitkan masyarakat sadar hukum. Tentu saja sudah hadir di studio Sultan TV dari Direktur Istana Hukum Kang Ramadan Igandida Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Walaupun situasi pandemi juga tetap semangat. Ya, harus semangat. Harus. Wajib dong. Wajib dong. Oke, berangkat dari mana tadi ke sini? Dari Kebon Jahe. Kebon Jahe. Di Kebon Jahe jam 8 saya berangkat sini, melan, terus jam 8.20 saya datang. Siap aman. Untuk tepat waktu ya. Siap aman tapi ya. Aman. Maksudnya tidak ada nyasar-nyasar gitu, Enggak, kayak enggak. drama-drama nyasar gitu, Udah nggak ada. pernah soalnya. Udah pernah ya. Oke. Ternyata ini Hani anaknya manggilnya siapa nih? Akang, Abang, Kakak, Adan, Ramadan, Igandi atau apa nih kira-kira enaknya Panggil kalau Dan aja. panggilannya? Oh, Panggil Dan Dan. aja. Oke, Dan. Dan. Pendek sekali nih pemirsa. Dan aja gitu ya. Dikenalnya begitu. Begitu. Oke. Ketika masuk ke kampus, dunia kampus, kalau manggil Ramadan kan kepanjangan. Ya Ramadan. Ramadan gitu ya. Oke. Ya, Oke. Dan aja udahlah. Sip, Dan aja ya. Oke. Kayaknya memang kita juga sepertinya seumuran gitu nih pemirsa. Jadi Kayaknya beda setahun. beda kali ya. setahun. Oh iya emang. Ini kasih tahu kayak gitu di belakang tadi udah ngobrol. Iya. Baik. Oke, pemirsa, hari ini kita mau bahas mengenai membangkitkan masyarakat sadar hukum. Namun karena Hani hari ini adalah baru bertemu juga pertama kali dengan Dan nih, dengan Akang Dan atau Abang Dan. Aduh, aku kayaknya Dan harus ada abangnya deh, boleh nggak? Iya, nggak Boleh apa-apa. nggak Abang Dan Nggak ya? apa-apa. Oke, baru pertama kali ketemu sama Abang Dan juga nih pemirsa. Bisa sapa-sapa dulu dong Abang Dan ke pemirsa Sultan TV di rumah, silahkan sebelah sini. Ya, pada seluruh masyarakat Banten, saya berharap di kondisi pandemi COVID-19 ini kita tetap menjaga protokol kesehatan dan menerapkan 3M, karena kita lihat di saat ini COVID sedang merajalela. Kita berharap supaya kita sama-sama berdoa supaya Indonesia lebih baik lagi. Pasti ya. Oke, ini kita mau ngobrol santai aja nih Kang. Bang Dan. Bang Dan, kita ngobrol santai aja ya. Iya, Kita dong. ngalir aja ya gitu. Mungkin sebagai bentuk apa ya? Edukasi kepada masyarakat juga, kemudian juga sharing sih. Iya. Lebih tepatnya Hani sharing sama Abang Dan. Terus Iya. teman-teman di sini juga mungkin bisa mendengarkan gitu dari Abang Dan juga, dan mungkin pemirsa di rumah apalagi gitu. Nah, buat pemirsa di rumah juga nih, bagi yang ingin langsung line interaktif bersama kami, bisa di live chat kami di @sultantv.co di official YouTube. Anda bisa langsung kunjungi live chat, habis itu ketik Anda pengen nanya apa, nanti bisa langsung dijawab sama pakarnya nih. Oke. Nah, ini Abang Dan adalah seorang Direktur Istana Hukum. Oke, pengen tahu dong karena Hani baru pertama kali bertemu juga, aktivitas keseharian, kesibukan keseharian, kemudian juga sebagai seorang direktur di Istana Hukum, seperti apa sih kesibukannya, bisa diceritakan? Kalau keseharian saya itu pertama, memang saya juga ada kesibukan di politik. Politik, oke. Saya juga ada kesibukan di politik. Saya berinteraksi dengan beberapa anggota dewan gitu. Di sisi lain supaya
secara hukum itu dijalankan dengan baik. Baik. Fungsi dewan itu dijalankan dengan baik. Terus saya juga di Istana Hukum saat ini saya sedang mengkonsepkan sebuah kegiatan, sudah dipublikasikan kepada masyarakat juga, terutama mahasiswa. Saya membuka kelas kuliah online. Kelas kuliah online itu untuk awal memang pelajarannya PIH, pengantar ilmu hukum. Karena kenapa? Saya sadar betul masih banyak mahasiswa hukum yang belum memahami tentang pengantar ilmu hukum. Baik. Masih banyak sekali mahasiswa. Nah, akhirnya saya seperti eskulat ke kuliah tambahan. Nah, kalau di kampus mungkin sistemnya lebih garing, mungkin dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa sehingga agak sulit masuk ke ilmuannya. Saya membawa supaya kegiatannya lebih santai, lebih damai. Di sisi lain ada ada kelasnya walaupun online, kita juga sisipkan waktu untuk ketemu langsung. Nah, selain daripada mereka ketika mereka belajar PIH, kita ajak mereka audiensi supaya mengenal misalnya audiensi ke dinas terkait atau ke Menkumham atau audiensi dengan anggota ke dewan gedung DPRD provinsi kabupaten gitu. Dan mereka mengetahui tidak hanya pada tataran hukum sudah dibuat, tapi juga mengetahui siapa yang membuat, bagaimana mereka membuatnya. Baik, itu yang penting ya. Berarti memang kesehariannya juga ini cukup lumayan padat nih ya. Berarti hanya apresiasi sekali, luar biasa. Terima kasih nih sudah mau hadir di sini. Sama-sama. Luar biasa Abang Dan ini sudah mau hadir di sini bersama teman-teman pemirsa Sultan TV di rumah juga. Sudah ingin sharing-sharing juga tentu saja hari ini tentu saja. Dan kita bahasanya juga sebenarnya santai aja kan, karena ini bahasnya kan seputar membangkitkan sadar hukum gitu ya, baik itu di masyarakat, di teman-teman milenial kita, anak-anak muda, atau bahkan mungkin dari mulai kapan sih harusnya misalkan sadar hukum itu dilakukan misalnya dan sebagainya. Itu banyak kita akan bahas nanti. Namun pengen tahu mungkin terlebih dahulu karena Hani juga penasaran, mungkin pemirsa di rumah juga ini penasaran juga. Kan ini Abang Dan ini dari Direktur Istana Hukum nih ya. Bisa dijelaskan nggak terlebih dahulu apa sih Istana Hukum? Apakah hukum ada istananya? Atau gimana gitu? Maksudnya apakah ini sebuah lembaga, komunitas, atau memang ini milik perorangan, pribadi, atau seperti apa? Bentuk atau program kerja dan lain sebagainya, ini tuh apa sebenarnya gitu, bisa diceritakan? Iya sih, sebenarnya begini. Istana Hukum itu untuk awal memang lebih kepada perkumpulan ya. Saya mengumpulkan beberapa mahasiswa yang sudah maksudnya di semester akhir, yang sudah tidak lagi berorganisasi di mahasiswa, tidak ada kesibukan lagi di organisasi mahasiswa. Saya buatlah wadah Istana Hukum supaya mereka akan tetap punya wadah di luar kampus gitu. Misalnya di kampus punya ikut organisasi hukum, di luarnya juga tidak keluar daripada jalur itu. Makanya saya buat Istana Hukum. Nah, saya bilang tadi Istana Hukum itu untuk pada akhirnya tujuan akhir saya bagaimana ini menjadi kampus sekolah tinggi ilmu hukum Istana Hukum gitu. Nah, cita-cita saya begitu, harapan besar begitu. Tapi kan dalam mencapaikan harapan ini butuh membangun fondasi dulu. Fondasi sederhana kita nggak bisa misalnya dengan mudah dengan orang, ayo ikut saya gitu, kita bangun. Nggak semudah itu, kita harus membuktikan. Saya mulai sederhananya dari membuat kata-kata asas-asas hukum, kata-kata hukum gitu, dimulai dari snap WA. Saya mulai dari situ dulu. Setiap hari saya saya buat tuh pamflet kata hukumnya, saya jadi snap WA. Setiap hari saya begitu. Setiap hari saya lakukan. Fungsinya apa? Setidaknya teman-teman saya yang ada di WA saya tahu aktivitas saya, apa yang saya cita-citakan, kayak gitu. Supaya ini terinformasikan secara masif dulu melalui teman-teman saya dulu, maksud saya. Nah, kalaupun seandainya misalnya ada yang mau bergabung, saya terbuka. Nah, kalau seandainya misalnya ada yang mau membantu, walaupun memang tidak bisa membantu secara hal yang lain, misalnya bisa membantu hal yang lain lagi gitu kan, banyak hal yang mungkin bisa saling bantu gitu.
Oke, luar biasa. Tapi fokus utamanya sebenarnya memang ke apa sih di Istana Hukum? Fokus utama saat ini sebenarnya lebih kepada kayak bikin kelas online gitu. Oh, Saya bilang tadi kan, saya bikin pelatihan, sosialisasi. Oke. Nah, kesadaran hukumnya untuk awal saya berusaha untuk lebih kepada ke mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini tidak hanya belajar tentang hukum, tapi bagaimana ketika dia belajar tentang hukum itu, dia mengimplementasikanlah ke masyarakat. Masyarakat, baik. Oke. Nah, berarti apa nih yang menginisiasi seorang Abang Dan untuk membuat atau katakanlah menciptakan Istana Hukum gitu? Apa sih? Apakah ada timbul keresahan gara-gara masyarakat banyak yang belum sadar hukum atau seperti apa ini? Kenapa ada kepikiran gitu untuk sayangnya pengen deh, apalagi nanti katakanlah tadi harapan besarnya adalah Istana Hukum menjadi sebuah sekolah tinggi begitu kan? Sekolah tinggi Istana Hukum, sekolah tinggi hukum Istana Hukum gitu kan? Nah, itu apa yang menginisiasi? Inisiasi sederhana ini dari diri saya pribadi dulu ya. Dari saya pribadi seperti ini. Saya dulu beraktivitas di organisasi mahasiswa yang bergerak di hukum. Saya ikut di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PMAHI). Saya pernah jadi PJS Ketua Umum PMAHI kemarin. Nah, setelah selesai itu saya mendirikan juga organisasi mahasiswa hukum namanya The Legal Education Indonesia. Oh, yang mendirikan yang mendirikan juga Abang saya. Dan. Apa tadi namanya? The Legal Education Indonesia. Itu untuk bagaimana mahasiswa belajar hukum dari hal yang paling dasar, hal-hal dasar tentang hukum. Nah, di Istana Hukumnya ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengimplementasikan kemampuan-kemampuan kita. Nah, mengimplementasi kemampuan kita, baik itu misalnya nanti kita sosialisasi kepada masyarakat, kita penyuluhan kepada masyarakat. Dan itu kenapa saya maksudnya berani untuk mendirikan Istana Hukum, karena saya sudah punya pengalaman. Punya pengalaman, saya pernah mendampingi sebuah kasus. Nah, saya juga pernah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, itu saya implementasikan ke Istana Hukum ini. Tadi penyuluhan dan juga sosialisasi. Tapi contoh konkret yang dilakukan kira-kira di Istana Hukum seperti apa nih untuk terjun ke masyarakat? Nah, kalau untuk prakteknya langsung belum, ini masih sebuah konsep. Cuman kalau untuk yang sudah saya terapkan, kemarin saya mengadakan webinar tentang prospek perkembangan hukum Islam di perundang-undangan di Indonesia. Banyak yaitu kesadaran sih, karena saya kampusnya hukum di Syariah UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten, juga menguatkan lagi bahwa kita ini mahasiswa syariah dianggap kecil gitu. Kita juga punya ruangnya sendiri gitu. Kita punya ruang yang baik gitu. Kita punya peran yang besar sebenarnya terhadap hukum Islam yang diimplementasikan menjadi hukum nasional gitu. Tadi katakanlah adanya penyuluhan, kemudian juga hal-hal yang dilakukan seperti sosialisasi, pembuatan kelas online, kemudian juga webinar. Nah, apakah memang tujuannya juga ini diperuntukkan tadi katakanlah untuk implementasi orang-orang yang kita teman-teman hukum yang dihukum akhirnya untuk wadah ketika sudah selesai di organisasi kampus bisa untuk ngikut di wadah ini gitu atau di Istana Hukum. Apakah teman-teman lainnya juga yang tidak mengerti tentang hukum contohnya katakanlah bisa juga untuk turut andil di situ? Saya terbuka, maksudnya kita kan punya stepnya. Ada orang yang menjadi pengurus, ada orang yang menjadi relawan, ada yang menjadi pelajar. Artinya tidak kita batasi bahwa di sini hanya misalnya saya butuh pengurusnya 9 orang, nah 9 orang ini aja misalnya yang boleh berkecimpung. Nah, kita juga tambah, kita bikin juga relawan, orang yang bisa membantu, yang ingin belajar, ingin membantu bagaimana hal-hal berkaitan dengan hukum, bagaimana mengimplementasikan kemampuannya terhadap hukum itu kepada masyarakat di situ. Berarti teman-teman lain pun juga boleh gitu ya. Tapi sejauh ini apakah banyak juga teman-teman yang memang berminat di bidang ini atau katakanlah bidang hukum kan? Hani basicnya misalkan di komunikasi. Ternyata teman-teman ada yang di jurusan lain, entah itu biologi ataupun jurusan-jurusan lain yang memang umum lah. Tapi saya tertarik sekali di bidang hukum dan ternyata ikut berkontribusi juga di Istana Hukum. Nah, kalau begini sebenarnya hukum itu kan tidak melulu harus dipelajari oleh orang-orang hukum atau mahasiswa-mahasiswa hukum. Benar. Sebenarnya
seluruh masyarakat Indonesia itu harus belajar hukum. Karena kita ini Indonesia itu negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar sudah jelaskan Indonesia itu adalah negara hukum. Baik. Jadi seluruh masyarakat itu harus mengerti hukum. Seluruh masyarakat harus ada hukum. Baik. Nah, terjadi di masyarakat mereka mau sadar hukum atau enggak itu kan kembali kepada masyarakat. Nah, kita sebagai orang hukum inilah yang punya tugas, peran dan fungsi untuk menyadarkan supaya undang-undang itu berjalan dengan baik. Oke, berarti di Istana Hukum pun juga ini istilahnya apa ya? Bisa nih ya untuk teman-teman yang ingin belajar gitu. Belajar untuk di bidang hukumnya, walaupun itu ranahnya bukan dia di bidang hukum gitu. Boleh sekali gitu ya. Nah, sejauh ini berapa banyak untuk jumlah anggota di Istana Hukum? Kalau sekarang tuh masih saya punya 2 teman. Kan dalam berorganisasi kan nggak perlu banyak dulu ya. Saya punya 2 teman yang membantu saya. Nah, tadi 1 teman yang ikut di sini, dia juga ikut membantu saya. Jadi untuk awal saya bilang tadi, awal mulanya kami snap WA. Nah, saya sudah membuka kelasnya, yang baru daftar juga 2 orang ya. Cuman saya nggak butuh banyak, saya membuka kelas itu khusus untuk 9 orang dulu. Karena kenapa untuk 9? Saya membuktikan dulu, nggak bisa saya tawarkan kepada orang kalau memang belum ada bukti. Saya bawa 9 orang dulu, nah 9 orang ini saya akan buktikan, saya akan coba membuktikan lewat 9 orang. Bukan berarti mereka lewat percobaan ya, tapi hasil dari pengalaman, nah saya ingin mengimplementasikan di Istana Hukum begitu. Baik, oke. Belajar dari pengalaman ingin diimplementasikan di Istana Hukum sebagai wadahnya begitu ya. Oke, luar biasa. Ini menarik juga nih pemirsa. Tentu saja nanti kita akan bahas juga nih mengenai apa sih cara membangkitkan kesadaran hukum di masyarakat. Kemudian bagaimana kondisi di Banten. Teman-teman kita, anak-anak muda, apakah memang sudah aware terhadap hukum? Kita akan bahas nanti ya di segmen 2, oke? Baik, pemirsa, kita akan bahas tentu saja di segmen 2 nanti. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga jangan lupa untuk tonton siaran kami di official YouTube dan juga fanpage Facebook di @sultantv.co. Tetap bersama kami di Bincang Hari ini.
Halo pemirsa, masih sama Hani, pemirsa di sini di program Bincang hari ini tentu saja. Dan ya Hani buka lagi ya maskernya pemirsa. Nah, untuk masyarakat di luar rumah juga jangan lupa nih pakai maskernya ketika bepergian kemanapun Anda pergi ya. Ini bahkan seluruh Indonesia ini sudah diterapkan harus gunakan masker. Dari pemerintah pusat juga ini sudah dihimbau untuk seluruh masyarakat gunakan masker. Walaupun sekarang juga ini ada sesi vaksinasi, tapi juga sedang berlangsung juga yang sampai saat ini juga masih terus digalakkan karena memang mungkin itu salah satu cara pencegahan COVID-19. Dan tentu saja juga pemirsa diingatkan bahwa Anda juga bisa saksikan informasi kami melalui banyak sekali lini masa media sosial kami, bisa di Instagram, bisa di official fanpage Facebook, bisa di official YouTube dan juga website kami di www.sultantv.co. Anda bisa sekali nih, bisa sekali karena mungkin di rumah nih ya Anda yang masih work from home kan biasanya karena di beberapa daerah PSBB juga nih yang masih work from home mungkin sambil minum kopi gitu ya Kang ya, sambil minum teh bisa tonton siaran kami nggak sih? Iya gitu. Iya sambil nyantai. Iya pakai handphone gitu, mudah sambil mendengarkan gitu ya, banyak sekali karena mudah sekali pemirsa nih Anda kan pasti pegang handphone ya. Pemirsa di rumah pasti nggak mungkin sih kayaknya kalau Hani lihatnya nggak mungkin satu. Kita udah banyak banget yang bahkan semuanya punya handphone. Kondisi gini jangankan orang tua, anak-anak aja itu udah pakai handphone. Sudah pakai handphone. Udah dikasih. Iya kan kuliah online ya. Online gitu. Nah ini karena pakai handphone dan dimanapun juga Anda juga sepertinya hampir 24 jam memegang handphonenya gitu kan. Jadi bisa sekali Anda saksikan di informasi kami di sultantv.co, dan jika ingin line interaktif kami bisa di official Facebook dan juga YouTube kami di live chat kami di sultantv.co. Baik, langsung aja pemirsa, nggak usah banyak omong lagi nih Hani, karena Hani juga pengen masih diskusi lagi, pengen tahu juga nih. Nah, kita tadi udah bahas juga seputar istana hukum gitu, katakanlah wadahnya adalah pengen diimplementasikan di wadah tersebut gitu ya. Walaupun katakanlah sekarang juga ini sambil berlanjut begitu ya, maksudnya sambil proses. Kemudian juga tadi di belakang layar juga kita bicara katanya lah gak usah mikirin duit lah gitu gitu, gak usah mikirin duit gitu, kita jalan aja gitu kan ya. Oke. Tapi sebenarnya apa sih harapan yang terbesar kenapa istana hukum bisa hadir tadi selain dari katakanlah pengen ada sekolah pengennya ke depannya gitu, apa sih yang sebenarnya pengen dicatatan pentingnya di poin di lembaga, maksudnya di istana hukum ini? Ya sebenarnya sesuai dengan undang-undang ya. Saya ingin supaya Indonesia ini benar-benar menjadi negara hukum. Benar-benar masyarakatnya menyadari bahwa hukum itu ada. Baik, sebentar. Masyarakatnya menyadari bahwa hukum itu ada. Berarti banyak juga masyarakat yang belum menyadari bahwa hukum itu ada. Rata-rata baru sadar kalau seandainya udah ada kasus tuh. Ada kasus mereka misalnya contohnya hilang misalnya. Oh iya sih saya punya kasus gitu misalnya. Itu hal kecil ya. Hal kecil benar. Kecil itu. Nggak pakai helm, udah santai aja, nggak ada polisi ini kan. Dia sadar kalau seandainya ada polisi. Polisi itu adalah dianggap hukum bagi mereka. Padahal polisi adalah alat untuk menjalankan hukum bukan berarti polisi itu hukum gitu. Oke, berarti tadi katakanlah masyarakatnya masih banyak juga tidak jika melihat, tapi kalau kita lihatlah di kondisi di daerah kita sendiri. Hani kan orang Banten nih, maksudnya Hani tinggal di Kabupaten Serang gitu. Kalau dari Abang Dan ini melihat kondisi di Banten, khususnya mungkin di Kota Serang karena tempat tinggal juga. Masih di Banten, Kota Serang, kabupaten, kota dan juga ya beberapa daerah di wilayah Provinsi Banten, apakah masyarakatnya sudah mulai sadar akan hukum? Kalau dilihat ya, kita bicara internasional sebentar. Sebenarnya semenjak Pilpres kemarin 2019 itu kesadaran hukum masyarakat sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat. Terbukti banyaknya laporan, ada misalnya nih, ada berbicara di sosial media, salah aja dilaporkan ke polisi sekarang. Iya. Nah itu kan salah satu orang melihat, oh ini salah ini. Kalau saya melihat kesadaran hukumnya mulai itu meningkat, mulai tumbuh gitu. Walaupun memang masih di wilayah-wilayah undang-undang IT. Tapi itu salah satu cara, salah satu gerbang awal seharusnya supaya kita sebagai mahasiswa hukum atau praktisi hukum, misalnya dosen-dosen hukum atau kampus hukum itu lebih
oh iya ya, masyarakat itu sebenarnya sadar hukum. Oke. Masyarakat itu sebenarnya mudah mendekati mereka dengan hukum Baik, gitu. baik. Tapi sebenarnya hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan untuk kita sadar hukum gitu istilahnya, karena diri Hadi sendiri nih contohnya kan pasti kan ya katakanlah apa-apa juga dimulai dari diri kita kan. Iya, mulai dari kita sendiri. Dari kita sendiri, hal yang paling kecil, hal sederhana lah Sederhana, kata-kata paling tadi yang Abang Dan bilang, bahkan saya katanya setiap hari posting di Snap WA itu kan hal sederhana gitu ya. Paling Cuma sederhana. pegang handphone, share orang-orang tahu gitu Tahu, kan, ya. tahu gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai kita seorang warga negara yang baik katakanlah untuk bisa sadar hukum? Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Saya bilang tadi, kalau kita memang bukan orang hukum, setidaknya di sosial media kan banyak tuh sekarang kayak ada, saya sebut mereka ya, hukum online. Itu kan di Instagram itu kuat banget, di Facebook juga mereka itu. Di sisi lain juga banyak lembaga-lembaga hukum kayak MK, Mahkamah Konstitusi, MA, DPR, bahkan mereka punya sosial media sekarang. Oke. DPR itu setiap kali rapat, terutama Komisi 3 ya bidang hukum, pasti itu disampaikan ke publik. Oke. On live malah. Oke. Nah, seharusnya kalau kita mau belajar hukum dengan baik, mau menyadari hukum dengan baik, ya tonton aja, kita bisa baca. Di sisi lain, mahasiswa sebenarnya punya peranan yang paling besar, terutama mahasiswa hukum itu paling besar karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Seharusnya mahasiswa itu kan punya tridharma perguruan tinggi Iya, kan, benar. pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, pengabdian ini seharusnya kalau mahasiswa hukum mengimplementasikan ilmu hukumnya untuk ke masyarakat. Itu yang Begitu paling ya. Oke. Berarti peranan mahasiswa juga penting sekali. penting sekali. Oke. Dibandingkan dosen misalnya, kan dosen ya perannya kita urutan deh. Mulai dari pemerintahan melalui Kemenkumham Ya. yang mempunyai visi masyarakat memperoleh kepastian hukum. Baik. Artinya bahwa Kemenkumham berharap hukum-hukum di Indonesia itu dibuat dengan asas jelas, dengan kejelas dan logis, Logis, oke. masuk akal dan diterima oleh masyarakat, memang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kembali kita urutkan ke bawah, ke kampus. Oke. Kampus sebagai wadah pembelajaran tingkat Lembaga tinggi, tertinggi ya, lembaga tertinggi dalam tertinggi gitu. dunia pendidikan, merupakan wadah yang paling bagus untuk memberikan keilmuan hukum kepada mahasiswa. Oke. Ingat ya, tidak semua mahasiswa yang masuk jurusan hukum itu cinta dengan hukum. Oh, iya. Tidak semua. Ada Tes pula yang silahkan. tidak suka gitu. Oh, masih banyak. Masih Oh. banget. Mas, saya diskusi sama teman-teman mahasiswa hukum, ya kami mau masuk kampus hukum ya karena nggak terima di jurusan lain. Luar biasa itu. Jadi ternyata saya bilang ya tidak semua orang masuk ke hukum Karena itu cinta kepada hukum. Oh. Tidak semua. Makanya saya ini menjadi ruang paling bagus ketika kita punya organisasi mahasiswa hukum atau kita punya lembaga hukum untuk menyadarkan mahasiswa dulu. Makanya saya bilang kayak bikin kelas online itu untuk menyadarkan di wilayah mahasiswa dulu. Karena kampus tidak, misalnya kampus ya dengan metode saat ini ya tidak juga diterima oleh mahasiswa. Enggak semua mahasiswa ya belajar ngikutin dengerin dosen. Iya, enggak itu juga. Saya pun merasakan. Ya mungkin dosen yang kita suka mungkin kita dengarkan, tapi kadang ada dosen saya dosen itu ngeselin misalnya, karena nggak mau monoton banget, akhirnya nggak mau. Sebagus apapun materi dia sampaikan, kalau udah benci belum tentu juga diterima. Itu yang saya teliti ya di wilayah-wilayah mahasiswa. Makanya tugas kampus bagaimana menjadi tempat belajar untuk mahasiswa supaya bisa menjadi orang yang bisa menyadarkan hukum kepada masyarakat. Nah, ketika sudah selesai mendidik mahasiswanya ini berorganisasi, dia membawa jiwa hukumnya ketika berorganisasi. Tapi jarang terjadi. Nah, ini dia yang sering juga. Itu masalah politik misalnya. Kita harus bagaimana pemilihan, kita harus menang misalnya. Pemilihan ketua harus menang, jarang banget.
ini ada aturan. Bagaimana pemilihan ketua ini sesuai dengan aturan. Kita lihat ADART organisasi, jangan dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Berarti dia jarang untuk membawa nama hukumnya. Jarang banget. Nanganin kasus misalnya demo DT bisa lihat berapa banyak demonstran ketika demo menyampaikan aspek hukum. Dapat dihitung, walaupun itu mahasiswa hukum. Saya sering itu, saya juga sering ikut demo kan dulu. Oh iya, ternyata dia mahasiswa hukum ketika demonstrasi juga tidak terlalu membawa hal hukum. Misalnya aspirasi hukum jarang sekali. Benar? Bisa Teteh survei ke lapangan. Ketika demo, Teteh lihat siapa yang aspirasi, tanya mahasiswa hukum bukan, Teteh lihat ada aspek hukum yang dia bawa. Ada ya kajian-kajian hukum yang dia bawa. Jarang banget. Itu yang harus kita sadarkan. Makanya saya bilang melalui istana hukum, pendidikan itu dulu. Jadi ketika demonstrasi ada aspek hukum yang dibawa. Disampaikan, jangan cuman ini salah. Salahnya di mana? Makanya harus disadarkan dengan cara sadarnya di sini. Ada aturannya, ada yang dilanggar, itu masalahnya. Itu yang kami ingatkan. Itu baru jelas sebagai mahasiswa hukum. Nah, ketika sudah terbentuk sebagai mahasiswa hukum yang memahami hukum dengan baik, dia keluar dari kampus berprofesi hukum. Nah, dari situ misalnya dia sebagai advokat, atau dia bisa juga sebagai polisi atau jaksa, dia mementingkan kepentingan masyarakat. Dia mengutamakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu kepada masyarakat, dan juga keadilan. Jangan sampai ketika udah mau keluar dari kampus baru nyadar, saya ini masih banyak kurang masalah hukum ya gitu. Itu yang harus kita saya berharap di lembaga yang saya dirikan itu supaya menyadarkan ke situ gitu ya. Tapi memang melihat kenyataannya gitu, sepertinya tersentuh mendengar pernyataan dari Abang dan sendiri gitu. Memang benar kampus dan juga mahasiswa adalah tempat yang istilahnya dari situ yang paling besar, paling dasar yang mempengaruhi, paling dasar terutama mahasiswa. Apalagi ketika mereka berinteraksi ke masyarakat, kayak KKN kan, mahasiswa kan ada program KKN. Program KKN itu harusnya ada salah satu program yang wajib ada lembaga hukum. Harusnya. Jadi misalnya setiap program itu wajib mengundang LBH ke masyarakat, supaya di situ masyarakat menyadari pentingnya hukum. Dari LBH kan, LBH di Banten nih banyak. Ya misalnya kelompok A ngundang LBH ini, kelompok 2 ngundang LBH ini kan itu. Jadi pas setiap desa di biasa kan KKN kan desa-desa. Nah, setiap masyarakat desa itu bisa ada dapat bantuan hukum, penyuluhan hukum, pentingnya. Kan masyarakat tuh nggak mau sadar itu begini. Mungkin mereka ngapain berhubungan dengan orang hukum, nanti bayar misalnya kan. Ke advokat mau bayar, dan juga mereka juga ngebelanya nanti minta uang aja. Padahal sebenarnya kan ada LBH, lembaga bantuan hukum, yang memberikan bantuan hukum dengan cara gratis dan cuma-cuma. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 kan mengamanatkan begitu. Bahwa LBH itu fungsinya untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi masyarakat yang nggak mampu jangan takut untuk didampingi hukum. Nah, saya bilang tadi, cara menyadarkan masyarakat ya nggak jauh-jauh sih. Mahasiswa bikin program yang menyentuh kepada masyarakat berkaitan dengan hukum. Ketika masyarakat ada kasus disentuh oleh mahasiswa, kami dampingin Bu. Kami dampingin Pak. Kalau kami nggak punya uang, disadarkan. Jangan mikirin uang Pak, kita punya LBH misalnya kan begitu. Jadi masyarakat mulai senang, karena sederhananya adalah kenapa orang takut, karena mikirnya orang hukum itu bayarnya mahal. Kalau berhubungan dengan orang hukum itu masyarakat mikirnya orang kaya itu, orang elit itu nggak mungkin kita mau dekat sama kita. Udah itu yang saya berapa kali stigma masyarakat tuh begitu, apalagi di wilayah pedesaan. Makanya peran kita mahasiswa atau peran kampus seharusnya bagaimana mahasiswanya ketika diterjun ke KKN menjelaskan kepada masyarakat bahwa orang hukum itu baik,
Baik. Orang hukum itu membuka apanya dirinya dengan cara gratis lewat LBH. Oke. Kan begitu. Tapi kenyataannya ketika katakanlah Banyak. abang dan ini ke lapangan dan juga abang KKN gitu, apakah diimplementasikan ilmu-ilmu hukumnya ke masyarakat, kemudian juga diberitahu atau disosialisasikan bentuk penyuluhan, mengundang LBH, apakah seperti itu? Ya saya juga melakukan itu. Kalau saya kan misalnya karena waktu itu jauh kan, saya saya KKN itu, akhirnya saya kepada masyarakat. Oh ini ada yang kajian tuh ke masyarakat, jadi pemuda-pemuda diundang kajian ini ke pemerintah begini, undang-undangnya begini, aturannya begini, ini yang harus kita. Nah saya jelaskan itu penjelasan hukumnya mulai dari undang-undang. Jadi kepada masyarakat tidak hanya persoalan dengan kasus ya, kebijakan pemerintah pun kita jelaskan. Kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, apa asas kemanfaatan kepada masyarakat, apa bentuk keadilannya, itu dijelaskan dampaknya segala pada masyarakat, itu dijelaskan semua. Itu makanya saya nggak hanya KKN sih teh, saya tuh sering, karena saya dulu di kampus di UKM Riset juga saya ada program setiap tahun itu pengabdian masyarakat. Nah di situ juga kita implementasikan bagaimana ke masyarakat, dijelaskan bagaimana kita pengaduan. Ada kan masyarakatnya begini. Ini bicara sebenarnya memang ada ke arah politik, tapi sebenarnya ini hukum. Oke, seperti apa? Anggota DPR atau anggota dewan itu kan menerima aspirasi. Dia punya tuh fungsi 3. Legislasi, controlling, dan budgeting. Ya. Kayak orang selalu lihat bahwa mereka ini hanya bikin undang-undang. Ya kan? Atau bikin aturan, DPR bikin aturan. Seharusnya memang hal yang paling menyentuh kepada masyarakat adalah controlling. Menerima aspirasi masyarakat. Contoh, masyarakat misal tidak di sana jalannya jelek. Ya seharusnya masyarakat ini itu membuat sebuah kajian ini, tapi masyarakat mungkin ya kami nggak bisa kan, bisa. Makanya mahasiswa ya hadir di situ, dibikin pengaduan masyarakat, dihantarkan ke anggota DPR-nya, DPR-nya kalau di DPR di kabupaten provinsi menjelaskan itu ke dinas-dinas terkait kan, kalau seandainya ini jalan nasional misalnya ke DPR RI kan begitu. Nah itu masyarakat tuh ya memang nggak tahu, maksudnya tidak sadar akan begitu. Padahal ini sebenarnya karena hukum. Secara hukumnya begitu. Disampaikan. Ya, aspirasi kita disampaikan ke dewannya. Ketika dewannya juga menyampaikan ke dinasnya, itu secara aturan hukumnya. Aturan hukumnya begitu. Nah kita ini kadang ya mungkin yang banyak aspek lah yang akhirnya berakibat begitu, ketidaksadar mereka bahwa hal itu ternyata ada. Dan di sisi lain kita bukan menyalahkan anggota dewannya, mungkin dewannya yang tidak terlalu mendekati masyarakat menjelaskan itu. Kurang peka lah ya. Wah iya, bisa jadi teteh pengalaman banget kayaknya. Ya bisa jadi kurang peka gitu. Itu yang kita sadari ya. Menarik sekali pemirsa nih ya. Nah penasaran juga nih, kira-kira apakah katakanlah tidak semua ya, kalau kita lihat, kalau Hani kayaknya ngeliatnya tidak semua benar sih masyarakat tadi memang butuh sekali untuk asupan edukasi tentang kehukuman gitu. Bahkan ada yang benar-benar buta sekali nggak sih tentang hukum? Masyarakat desa, karena saya sering ya, bukan saya menyampaikan masyarakat desa, karena saya sering penelitian di desa-desa yang masih banyak banget yang belum sadar akan hukum, tidak mengerti juga. Bahkan makanya saya bilang ya fungsi kita sebagai mahasiswa hukum terjun ke masyarakat tidak harus dijelaskan, Bu, pasal ini tidak begitu juga, tapi jelaskan bagaimana kita menjelaskan kepada ibu kita sendiri. Ibu yang begini ini yang nggak benar, baik, ini yang baik. Ya itu kalau saya dulu ke masyarakat, makanya setiap kali tempat saya pengabdian saya punya ibu angkat. Saya selalu punya ibu angkat. Karena apa? Saya mendekati masyarakat itu bukan sebagai mahasiswa. Saya dekat masyarakat ke orang tua sebagai anaknya. Saya dekatin pemuda itu sebagai udah saya orang sini gitu. Makanya saya kalau di Sunda saya belajar bahasa Sunda, kalau di Jawa saya belajar melebur bersama masyarakat. Nah di situ baru kita sisipkan hukum. Bu, kebijakan pemerintah begini, aturannya begini, ini itu, pemuda begini. Tapi emang dari pendekatan emosional dulu, harus pendekatan emosional. Makanya jangan sampai kita ketika pengabdian masyarakat, saya ini mahasiswa misalnya,
Saya pokoknya Berkeluar-keluar mahasiswa udah tapi nggak ada kita aplikatif. pakai jas alma mater Alma mater, kampus kan oke. dengan gagah keliling desa. desa ya kan. Tapi aplikatifnya nggak ada. Ya udah pengen Jangan foto sampai. selfie saya nih di tempat wisata ini kan nggak begitu. jangan sampai gitu ya, jangan gitu. Oke, lalu sebenarnya apa hal konkret untuk membangkitkan akan kesadaran hukum terhadap masyarakat, terlebih juga terhadap kaum muda atau milenial? Pertama ada kegiatan yang bagus yaitu sosialisasi bantuan hukum teh Baik. kepada masyarakat. Oke. Ada sosialisasi bantuan hukum, bisa lewat Seperti organisasi apa? mahasiswa, bisa lewat LBH. Jadi datang ke masyarakat, sistemnya memang kayak seminar sih. Seminar, oke. Lebih kepada ada pemateri, ada masyarakat sebagai peserta gitu Oke, kan. ada komunikator. Ada ya. gitu. Bisa itu pokoknya saya bisa dilakukan oleh LBH, bisa jadi dilakukan oleh mahasiswa, Mahasiswa juga, yang oke. berorganisasi. Di sisi lain juga saya bilang tadi lewat pengabdian masyarakat. Masyarakat. Oh. Lewat pengabdian masyarakat itu Tapi penting tapi itu juga. momennya kan kadang kalau pengabdian kan bentuknya apakah bisa selain KKN misalkan? Pengabdian Bisa. masyarakat. Bentuknya seperti Organisasi apa? itu bisa. Oh. Organisasi itu bisa. Dia bikin aja program pengabdian masyarakat. Kan nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Itu kan Oh. program. Baik. Tinggal bagaimana komunikasi ke tempatnya. Misal mau pengabdian di desa ini, ya tinggal komunikasi dengan pihak desanya, diizinkan atau tidak. Ya gitu doang kan. Nggak ada hal yang lebih. Masyarakat nerima kita itu. Nah kita sampaikan, oh Bu, tujuan kami ke sini ini, jelaskan dengan baik. Masyarakat jangan kalau kita jangan aja kita, saya bilang tadi, datang ke kampung saya ini mahasiswa, nggak akan diterima sampai kapanpun, nanti kita pulang dibenci. Mana mungkin. Tapi kalau kita benar-benar mengabdi masyarakat dengan saya bilang tadi, dengan pengabdian itu baik. Di sisi lain, karena saya tadi bicara tentang masyarakat desa aja kan, Baik, karena iya. saya pengabdian. Terus kalau masyarakat kota ya lewat kebijakan pemerintah untuk misalnya billboard itu kan jangan sampai hanya billboard caleg aja, ada, tapi kan kebijakan juga dijelaskan. Jangan sampai mengedepankan foto wali kotanya aja atau foto gubernurnya aja yang besar, tapi kebijakannya yang disampaikan. Iya sih, mungkin Billboard, kita lihat deh, billboard di itu atau pamflet yang diutamakan itu fotonya loh. poster-poster itu para pejabat tingginya. Gede. Tapi misalnya kalau saya anggota DPR, udah foto dia mah kecil aja, namanya aja udah. Yang penting itu oke. Hari ini kebijakannya ini, itu yang harusnya dikedepankan. Sih biar masyarakat juga mungkin ya sekali lewat bisa baca. Iya bisa baca, bisa lihat, bisa yang benar. Gergetan saya. Sama tema saya bilang tuh ya itu banyak hal kayak billboard atau saya bilang tadi dengan snap WA kan kita bikin kata-kata hukum jadi snap WA, banyak hal teh yang bisa dilakukan. Sosial media kan sebagai kita mahasiswa hukum atau organisasi hukum, sosial media kita informasi berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Di audio online sekarang kan udah digital udah melesat pesan, webinar, adain aja webinar kan tentang hukum yang berkaitan aja, misalnya keadilan, kayak setiap kasus masyarakat kan senangnya kalau ada kasus diangkat baru tuh mereka mau baca. Nah, berarti ada kasus nih kayak Kota Serang yang katanya kemarin ada MOU masalah sampah dengan Tangsel. Ya jangan disampaikan ini itu aspek lain kalau mahasiswa hukum, aspek hukumnya. MOU apa dulu? Apakah MOU itu sudah pasti apa belum? Kan begitu harus disampaikan dulu ke publik. Jangan sampai sama ini disampaikan aspek-aspek yang lain. Kalau mahasiswa hukum ya mungkin, kalau mahasiswa komunikasi mungkin menyampaikan hal yang lain. Kalau kita mahasiswa hukum oke gini. Memang ada aturannya, misalnya boleh MOU antar kedua wilayah daerah atau daerah, misalnya Tangsel sama ini boleh, tapi ada hal apa lagi nih baru tuh dicari, misalnya secara sosial. Kalau dalam hukum itu kan membuat hukum itu ada, atau kebijakan itu ada 3 hal, yuridis, filosofis, dan sosiologis. Oke, ke masyarakatnya saya sosiologis, tanya ke masyarakat yang di sana, apakah memang benar-benar ini meresahkan masyarakat atau tidak. Kalau meresahkan berarti bikin tuh tulisan serahkan ke wali kota secara aturan kan begitu. Nanti ternyata masyarakat menolak, alasan jelas, itu juga mungkin bisa langsung oke, kita tidak terima kan begitu.
walaupun memang secara praktek tidak semudah yang saya semudah, sampaikan ya, gitu. Tapi tidak kan ini mudah. usaha, semuanya butuh Ya, usaha. bentuk upayanya lah ya, upayanya, gitu. tapi upayanya yang benar-benar sesuai dengan aturan hukum, dengan Baik. kebijakan. Gitu ya ternyata. Karena saya bilang coba deh kita lihat billboard aja ya, yang gede itu 1 hari aja 1 bulan atau 2 hari lah, nggak 1 hari kan nggak kelihatan, 2 hari lah 1 bulan. Undang-undang ini mengatakan ini misalnya, apalagi misalnya masyarakat yang pakai helm di lampu merah atau coba sekali. Undang-undang tentang nggak pakai helm ini aturan, jangan sampai ketika nanti polisi datang, Bapak melanggar pasal ini. Pasal apa Pak? ini? Buktinya masyarakat nggak sadar kan gitu, karena nggak ada informasi. Iya, informasinya kurang disampaikan kepada masyarakat. Oh, ada aturan nih. Jadi ketika masyarakat, oh iya Pak, maaf, saya melanggar undang-undang ini. Jadi sebelum polisi nyebutin, kalau mahasiswa hukum seharusnya sudah, oh iya Pak, maaf, saya nggak pakai helm, pasalnya ini. Ya itu, jadi masyarakat sudah tidak perlu dihafal seperti hukum itu. Yang penting tahu kalau nggak pakai helm, saya melanggar pasal ini kan gitu. Bakal akibatnya begini kan gitu. Tahu gitu ya, informasinya juga sampai gitu. Sampai ke masyarakat. Oke, baik, ngomongin informasi, kita juga nanti segmen 3 ada informasi lain pastinya ya. Di segmen 3 kita akan bahas tentu saja tentang harapan dan juga apa sih yang pengen dilakukan di Istana Hukum, seperti apa kedepannya, kemudian juga untuk kebijakan pemerintah seperti apa, dan juga bagaimana sih yang harus dilakukan kita sebagai seorang warga negara yang baik tentu saja. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Sip. Baik pemirsa, masih bersama dengan Hani dan juga Abang Dan. Masih kita berdua di segmen akhir kali ini. Tentu saja tadi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan kita nih pemirsa, bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman. Tadi yang pertama katanya ada pertanyaan yang ini cukup mungkin bisa mewakili juga banyak orang katanya. Apakah hukum mati untuk
koruptor itu seperti apa? Katanya bisa mungkin sambil Anda jawab. Kesel banget kayaknya orang Iya, yang iya, ya. kepada koruptor. Ya sebenarnya kalau mau menyelesaikan korupsi ini dengan baik, kita lihat dulu dari hukumnya dulu, aturannya dulu. Apakah ketika hukum ini bukan berarti menyiksa orang, bikin orang tersiksa. Hukum ini sebenarnya, atau penjara itu bukan bikin orang tersiksa, atau nyuruh mereka mati itu belum tentu membuat hukum kita ini lebih baik, atau koruptor itu hilang. Ya. Enggak itu juga. Cuman dari prosesnya dulu, kenapa mereka bisa korupsi? Ini dulu yang kita lihat aspeknya. Pertama, dari mulai pemilunya dulu. Kita lihat pemilu di kita. Apakah pemilu kita sudah jujur? Apakah pemilu kita sudah benar-benar baik? Kalau seandainya pemilu jujur dan baik, saya pastikan koruptor di Indonesia itu bakalan sedikit. Di sisi lain kita lihat deh, buktinya contohnya begini. Di pemilu misalnya caleg kabupaten kota misalnya, mereka habiskan 3 miliar sekali nyalek. Gaji mereka paling berapa? Iya. Untuk mereka mencapai ke angka 3 miliar itu dari mana? Kalau bukan begitu kan? Iya. Itu yang sering terjadi. Di sisi lain masyarakat sendiri yang nagih ketika kampanye misalnya, oh Pak kalau nggak ada uang mah nggak bakalan kami pilih. Akhirnya ya udah, kalau saya mau kepilih saya harus ngeluarin uang dong. Nah jadi ketika saya sudah pilih saya nyari duit dong gitu. Itu kan yang terjadi. Nah caranya ya harus penyadaran dulu kepada masyarakat bahwa money politik itu akan berimbas pada koruptor, ditangkap atau tidak. Kalau kita melihat kan koruptor itu karena mereka ditangkap akhirnya ketahuan mereka koruptor. Yang kita tidak tahu banyak mungkin hal-hal kecil memang sebenarnya itu masuk ke aspek korupsi kan. Benar. Nah, saya bilang tadi kalau ditanya bagaimana pendapat saya tentang hukum mati terhadap koruptor, dihukum mati ataupun tidak dihukum mati sebenarnya tidak berdampak besar. Tidak berdampak besar. Akan ada cara-cara lain supaya mereka menghindari hukum itu. Ketika mereka sudah menjadi orang jahat di dalam parlemen atau di pemerintahan, dengan cara apapun akan mereka menciptakan kejahatan-kejahatan berikutnya. Mau diciptakan hukum segimanapun, mereka punya cara untuk ngeles. Makanya saya bilang perbaiki dulu dari bawah, dari pemilunya. Itu deh. Itu baik, oke. Tadi juga ada lagi hukum-hukum yang berlaku ya di Indonesia itu ada apa saja katanya gitu. Ini sebut lumayan panjang kayaknya, banyak ya kalau mau jelasin panjang banget, bisa satu SKS. Oke, singkat aja mungkin apa nih kira-kira? Begini, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada namanya hierarki perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan itu ada undang-undang dasar kalau di kita. Ada undang-undang yang tertinggi itu ya undang-undang dasar. Setelah itu baru ada TAP MPR. TAP MPR masih berlaku. Nah, setelah itu ada namanya undang-undang tuh, baru undang-undang. Undang-undang baru. Baru undang-undang. Nah, undang-undang ini setara dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Makanya kemarin kalau undang-undang demo omnibus law itu kan, itu tolong dong ajuin kata ini mahasiswa banyak yang demo, ituin Perpunya. Masyarakat juga begitu, ciptakan Perpunya. Undang-undangnya belum jadi mau diadukan Perpu kan begitu. Ada Perpu, memang begitu. Ketika ada undang-undang sedang berjalan tapi kondisinya tidak tidak berdampak baik kepada masyarakat, cara untuk mempercepat supaya undang-undang tidak berlaku diciptakan Perpu. Nah, Perpu itu dikeluarkan, maka undang-undang ini tidak ada gitu. Dianggap tidak ada ketika sudah ada Perpu tentang undang-undang ini. Nah, baru nanti peraturan pemerintah. Pembantuan pemerintah memang yang dibuat oleh presiden dan pemerintahan jajarannya kan. Terus ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada yang peraturan presiden. Nah, baru nanti di bawahnya ada perda, peraturan daerah, baik itu tingkat provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi dan gubernur. Terus perda tentang kabupaten kota. Nah, bagaimana kita bisa membaca
apa yang akan dibuat oleh DPR dalam pembuat peraturan undang-undangan, kita bisa lihat di dalam ada peraturan bukan perda prioritas. Kalau DPR RI itu ada namanya RUU prioritas, okay. rancangan undang-undang prioritas. Itu kita bisa lihat ada di website DPR RI. Kabupaten kota biasanya, provinsi biasanya bisa saya dapatkan lewat audiensi. Okay. Audiensi ke DPR menanyakan, saya meminta perdanya, rancangan perda prioritasnya, peraturan daerah prioritas. Saya audiensi, saya pinta, nah baru saya kaji hal mana nih yang mungkin urgent untuk dipercepat pemberlakuannya, begitu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya pemirsa nih yang bertanya tadi di official YouTube kami, atau mungkin juga ini karena waktu terbatas juga. Nih Abang Dan kayaknya kita nggak bisa semua jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga. Mungkin nanti lain kali kalau diundang lagi bisa mau ya kasih. Boleh bisa ya. Kita diskusi komunikasi lagi lah. Komunikasi, kita ngobrol lagi gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup mungkin pengen tahu terlebih dahulu mungkin harapan ke depan seperti apa, kemudian juga semua pihak lah, untuk semua pihak, begitu pemerintah, masyarakat, teman-teman, praktisi hukum atau apapun itulah, silakan apa yang ingin disampaikan harapannya. Kita ucapkan selamat dulu ya kepada Bapak Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang terpilih menjadi Kapolri. Beliau itu mantan Kapolda Banten. Kapolda Banten, benar. Di sisi lain juga saat ini sedang ada uji kelayakan dari hakim ad hoc MA Mahkamah Agung di DPR, di Komisi 3 DPR RI, bisa ditonton sama masyarakat terbuka. Nah, saya berharap masyarakat mulai menyadari bahwa pentingnya hukum supaya hidup kita aman, tentram, dan damai. Di sisi lain, kepada mahasiswa hukum, kita mengimplementasikanlah jiwa hukum kita dengan pengabdian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, supaya masyarakat juga sadar hukum. Ketika menjelaskan kepada masyarakat pedesaan, jangan sampai kita menyatakan bahwa kita ini orang besar, itu sulit diterima. Kita sampaikan bahwa kita adalah juga masyarakat, tapi masyarakat yang punya kemampuan di bidang hukum, yang berusaha untuk sama-sama belajar gitu kepada masyarakat untuk bagaimana kita sadar hukum. Nah, kepada pihak kampus di seluruh Banten, saya berharap tingkatkanlah kinerjanya dengan baik, supaya tidak menjadikan sebagai mahasiswa ini hanya sebatas ya sudah, kami hanya kampus, saya dosen, kamu mahasiswa, saya ngajar, kamu belajar. Tidak begitu. Saya berharap ada jiwa bahwa ada keinginan untuk kita membangkitkan supaya masyarakat sadar hukum dengan cara memberikan keilmuan hukum dengan baik kepada mahasiswa. Begitu teh. Baik, oke. Baik pemirsa, selain itu juga mungkin pesan, kemudian closing statement lah katakanlah ini nanti, karena waktu juga sudah, ya udah kayaknya kita 5 menit lagi deh. Nggak kerasa ya, padahal ini banyak banget nih, masih banyak pertanyaan yang pengen tanyakan, tapi mungkin di belakang layar aja kali ya. Komunikasi aja gitu ya, atau enggak via sosial media juga bisa kan gitu. Oke, mungkin terakhir juga untuk pemirsa juga, atau mungkin dari Abang Dan ingin disampaikan, atau mungkin apa sih yang menjadi titik berat dalam perbincangan kita hari ini, seperti apa, catatan pentingnya apa, kemudian pesannya apa, dan juga closing statementnya silahkan di sebelah sini. Intinya di sini yang paling saya tekankan sih mahasiswa teh. Mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi dalam kesehariannya, saya yakin, apalagi terutama mahasiswa hukum ya, saya yakin kesadaran hukum di masyarakat Banten ini akan meningkat. Kalau itu dijalankan. Karena jujur saya melihat dan memperhatikan itu ya, kondisi ke mahasiswa kita jarang banget mengimplementasikan itu. Gitu ya? Adapun mahasiswa hukum sendiri jarang banget mengimplementasikan. Saya juga harus sadar diri dong, saya juga mahasiswa hukum, masih banyak kekurangan dalam hal-hal yang saya sampaikan itu. Nah, di sisi lain saya berharap dukungan masyarakat Banten supaya lembaga yang ingin saya bangun ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan benar-benar bermanfaat kepada masyarakat
Banten. Saya terbuka kepada siapapun, kita terbuka untuk belajar bersama, untuk memperbaiki tatanan-tatanan hukum di Provinsi Banten. Bareng-bareng lah ya. Bersama-sama. Bersama-sama Karena sinergitas. tidak ada yang lebih, tidak ada sesuatu hal yang akan lebih maju kalau tidak dilakukan bersama. Bersama-sama, berarti harus bareng-bareng. Harus sama-sama, semua Bersama-sama. elemen, baik itu Iya. polisi, dunia peradilan, kan, dan masyarakat, advokatnya segala macam itu semuanya harus ya. bergandengan tangan, Bersinergi. bersinergi supaya hukum di Provinsi Banten ini berjalan dengan baik. Baik, tegak juga Tegak, pastinya. dicintai ya. oleh Dicintai masyarakat, pasti. kan ada hukum yang nggak cintai. Baik, iya. Oke, cukup nih. Ya, cukup. Cukup udah ya closing statementnya itu ya. Baik, terima kasih nih Hani ucapkan. Sama-sama Teh, Abang terima kasih atas Dan, undangannya. iya terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian juga kita sharing-sharing tadi. Alhamdulillah hari ini kita perbincangannya banyak sekali tadi membangkitkan sadar hukum untuk kepada masyarakat. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat buat Hani, buat teman-teman di sini, buat buat abang juga serta buat pemirsa di rumah pastinya juga. Ucapkan terima kasih, sehat terus. Semangat terus, pasti ya harus ya itu selalu wajib kalau semangat terus, sehat terus ya. Semoga ini juga pandemi segera berakhir juga pastinya itu ya. yang paling Paling besar di ini selama banget ini ya. Masalah pandemi. Udah beres biar semua bisa aktivitas normal lagi Aktivitas normal gitu. Baik, terima kasih juga kepada pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini edisi hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Jangan lupa saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 dan juga sampai pukul 10.00. Dan juga tentu saja saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani ini siapa? Ramadan Igandi Hakim. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.